Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sujud sahwi. Bab sujud sahwi. Sujudus sahwi. Itu terakhir ya di perintannya habis tuh. Habis. Terakhirnya. Sujudus sahwi sajdatani qubailas salami. Sujud sahwi itu adalah dua sujud sesaat sebelum salam. Yusannani li ahadi arba'ati asya. Kedua sujud itu disunnahkan karena salah satu dari 4 perkara ini. Apa itu? Tarki ba'din min ab'adis sholati. Meninggalkan salah satu ba'dun dari ab'adnya sholat. Meninggalkan ba'dun dari ab'adnya sholat. Atau ba'dunya ba'dun. Ya, coba bahasanya apa? Sebagiannya ba'dun. Karena ba'dun yang satu sudah jadi istilah ini. Sebagian ba'dun walaupun satu huruf. Walau harfan. Nah itu satu tuh. Jadi kalau ab'ad sholat ditinggalkan. Atau sebagian dari ab'ad sholat. Nah itu disunnahkan apa? Sujud sahwi. Yang kedua, wa fi'li ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Mengerjakan perkara yang jika sengaja membatalkan sholat. Jadi bahasanya begini, wa fi'li dan mengerjakan ma yubtilu, perkara yang membatalkan amduhu sengajanya. Wala yubtilu sahwuhu dan lupanya tidak membatalkan. Idza fu'ila sahwan, apabila dikerjakan perbuatan itu karena lupa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa naqli ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qauli kepada selain tempatnya. Wa iqa'i ruknin, itu yang ketiga ya. Yang keempat, wa iqa'i ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadati. Mengerjakan rukun fi'li
beserta kemungkinan adanya tambahan. Paham gak nih? Gak paham? Kita jelaskan secara cepat dulu ya. Jadi yang pertama begini, ab'ad sholat apa? Ab'ad sholat itu misalkan tahiyat awal. Nah, tahiyat awal jika ditinggalkan, baik sengaja atau tidak, maka disunnahkan sujud sahwi. Atau ketinggalan satu huruf dari tahiyat awal. Ketinggalan tasdid misalkan begitu. Nah kita berdiri, pas kita udah berdiri, aduh tadi ada ketinggalan satu tasdid. Nah itu disunnahkan juga apa? Sujud sahwi. Jangan balik lagi ke tahiyat. Ini tahiyat awal udah selesai. Pas kita berdiri, ada yang luput, ada yang lupa. Misalkan, wa asyhadu anna Muhammadan, wa asyhadu anna Muhammadan. Kan mimnya hilang tuh, tasdidnya hilang tuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berdiri, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berdiri kita, pas sudah berdiri baru ngeh, oh itu tadi ketinggalan satu huruf. Itu pun disunnahkan sujud sahwi. Jangan balik lagi ke tahiyat itu. Terusin, ketiga. Jadi imma meninggalkan ab'ad atau meninggalkan satu huruf dari ab'ad. Sebagian ab'ad begitu. Kalau sengaja batal. Kalau sengaja itu. Sengaja nggak dibaca. Jadi dia batal apa enggak sih ya? Kayaknya sih batal ya. Tapi kalau batal masuknya nanti ke masalah yang kedua. Bukan yang pertama. Mengerjakan perkara yang secara sengaja batal, tapi jika tidak sengaja tidak batal. Nah, itu perkara yang kedua. Makanya biasanya nantilah ada contohnya, nanti ada. Di kunut biasanya contohnya itu. Yang kedua apa? Mengerjakan perkara yang apabila sengaja dikerjakan batal. Apabila tidak sengaja tidak batal. Seperti apa? Berbicara. Berbicara di dalam sholat itu selama dia tidak towil, selama dia tidak lebih dari 6 kalimat. Bukan 6 kalimat, 6 kalimat lah. Selama dia tidak lebih dari 6 kalimat, tapi tidak sengaja begitu. Nah itu tidak batal. Tapi kalau sengaja, batal. Beda dengan bergerak lebih dari 3 kali. Bergerak lebih dari 3 kali itu mau sengaja mau nggak sengaja batal. Berturut-turut. Nah kalau misalkan dia itu berbicara lupa. Saya kan lagi sholat. Unten, mangga, pada naon. Lupa. Lagi sholat. Batal nggak itu? Nggak batal, lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kalau sengaja batal. Nah itu disunnahkan membaca sujud, mengerjakan sujud sahwi. Atau memindahkan rukun qauli kepada selain tempatnya. Al-Fatihah dibaca waktu ruku. Itu juga disunnahkan apa? Sujud sahwi. Atau yang keempat, mengerjakan rukun fi'li, tapi ada kemungkinan tambahan itu. Tadi 4 rakaat apa 5 ya, begitu. Nah ini ada kemungkinan lebih. Itu juga disunahkan sujud sahwi. Jadi hukum sujud sahwinya apa? Sunnah. Nah, awas kalau ada orang, wah tuh kalau Fatihah salah sujud sahwi aja, nggak bisa Fatihah, itu ada rukun, ya batal. Sujud sahwi yuridu ayatakalamal musannifu an sujud sahwi. Musannif di sini ingin berkata-kata, ingin membahas tentang sujud sahwi. Wa hunaka sujudu tilawatin wa sujudu syukrin. Nanti juga akan ada pembahasan mengenai sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi ada 3 tuh, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Wal'an natakallamu an sujud sahwi. Sekarang kita membahas dulu sujud sahwi. Yasjudul musolli sajdatas sahwi qubaila salami li ahadi arba'ati asya.
Sujud orang yang sholat itu, sujudnya sujud sahwi sesaat sebelum salam karena salah satu dari 4 perkara yang akan disebutkan ini. Yang pertama, idza taraka ba'dun min ab'adis sholati, apabila dia itu meninggalkan ab'adus sholah. Au ba'dul ba'di, atau sebagian dari ab'ad sholat. Fa idza naqasat sunnatun minas sunanil lati ubbira anhal musannifu bi ab'adis abbara anhal musannifu bi ab'adis sholati yustahabbu ay yajburu hadal khalala bi sujudi sahwi. Maka apabila kurang sunnah dari sunnah-sunnah yang kemarin sudah dibahas termasuk sunnah ab'ad, maka disunnahkan untuk menutup kekosongan itu dengan sujud sahwi. Wala yajbarun naqsa illa sujud sahwi. Illa sujud sahwi, dan tidak, atau illa sujud sahwi, dan tidak menutup kekurangan itu kecuali sujud sahwi. Jadi kalau misalkan kita nih sholat nggak ngerjain tahiyat awal, itu seolah-olah sholat kita itu bolong. Karena ab'ad itu dia ibarat rukun, tapi bukan rukun. Makanya disebut ab'ad. Berarti sholat kita itu ada bolong. Nah, yang bisa menambal bolongnya itu sujud sahwi. Ya, itu baik amdan au nisyanan, baik dia itu ditinggalkan karena sengaja atau karena lupa. Nah, jadi tinggal milih weh. Rek tahiyat awal, rek sujud sahwi. Tinggal pilih. Mau kunut, mau sujud sahwi, tinggal pilih. Begitu. Ya. Nah, itu li yajbur, untuk apa tadi? Menambal. Jadi tidak ada yang bisa menambal itu selain sujud sahwi. Yang kedua, fi'lu ma yubtilu amruhu sholata wala yubtiluha sahwuhu. Berbuat perkara yang sengajanya membatalkan sholat, tapi lupanya tidak membatalkan sholat. Seperti apa? Kal akli qalili mithla habbatis samsami. Seperti makan sedikit. Misalkan apa? Seperti 1 biji samsama. 1 biji apa itu? Wijen. Nah, seperti 1 biji wijen. Ketelan. Nah, lupa. Begitu. Kalau di sini mah enggak batal. Nah, kalau di sini enggak. Kalau saya Nawawi batal. Kalau saya Nawawi batal. Suruh siapa? Enggak. Ya kalau di sini enggak batal. Aklul qalil seperti apa? Simsimah. Itu tidak batal. Au takallama qalilan, atau dia itu berkata-kata sedikit. Kayak tadi ini lagi sholat, cuman lupa gitu ya lagi sholat. Saking udah otomatis sholatnya itu. Ada yang ketrok-ketrok. Paket. Atau saya kedap. Lupa lagi sholat. Itu enggak batal. Maka dia disunahkan mengerjakan sujud sahwi. Wahtalafal ulama fi qadril qalili minal kalam, dan ulama berbeda pendapat kadar sedikit dari berbicara itu segimana. Wa hasala khilafun bainar Romli wa Ibnu Hajarin, dan hasillah perbedaan pendapat di antara Al-Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Fa ahaduhuma yaqulu 6 kalimatin. Salah satu dari keduanya itu berkata 6 kalimat. Wal akhar yaqulu 4, yang lain berkata 4. Mang dagoan sakedeung nya. Eta 4 pas pisan. Mang dagoan sakedeung nya. Nah eta 4 pisan lah. Mang can sebentar. Sebentar. Waalaikumsalam. Mang dagoan sakedeung, mang dagoan sakedeung nya abi keur salat. Abi keur salat batal apa? Setuju. Ya, jadi qalil itu 4 atau 6. Wa kullun akhadha dalilahu min hadithi dzil yadaini. Baik
Ibnu Hajar atau ini gimana kok bisa terjadi khilaf nih antara Imam Ibnu Hajar dan Romli? Imam Romli. Dalilnya sama loh ini. Coba lihat, dalilnya sama, tatkala mendapatkan natijah beda. Nah ini makanya nih, daging itu nanti hasilnya tergantung yang masak. Ya. Dagingnya sama, rasanya beda. Yang masaknya beda itu, padahal bahannya sama, alat-alatnya sama-sama semua, tapi hasil bisa berbeda. Ini makanya nanti ada satu kitab namanya itu Fawaidul Makkiyah. Fawaidul Makkiyah itu dia membicarakan apabila terjadi perbedaan pendapat antara Imam Anu dan Imam Anu, mana yang dipilih. Itu tidak mutlak. Karena yang satu tatkala membahas haid dia lebih teliti. Yang satu tatkala membahas waris lebih teliti lagi yang ini. Jadi jika ini bertentangan dengan ini pada masalah Anu, maka diambil pendapat Imam Anu. Ada tuh. Nama kitabnya itu Fawaidul Makkiyah. Malah kadang-kadang musonif itu dalam satu kitab, dari satu kitab dengan kitab yang lain itu berbeda pendapatnya. Musonif sendiri. Imam Nawawi dalam kitab Minhaj misalkan nanti berbeda sama di dalam kitab Muhadzab misalkan. Dan nanti kalau di dalam Minhaj dan Muhadzab ini berbeda pendapat, jadi yang ini berhujah dengan yang ini berhujah dengan ini, yang menang siapa? Ada tuh kitabnya Fawaidul Makkiyah. Itu satu kitab segini ya. Cuman ngomongin khilaful ulama. Kalau ulama berbeda pendapat, kalau kitab Anu dengan kitab Anu berbeda pendapat, mana yang diambil? Nah itu mah saya mah nggak tahu, kayaknya nggak ada bagian. Ngaji kitab itu nggak ada bagian kayaknya. Itu orang kalau udah takhusus di dalam di dalam satu bidang tertentu itu udah kayak gitu. Malah ada kemarin saya lihat di dalam fikih ya. Jadi ada kitab kan, terkenal kitabnya. Namanya itu, terkenal kok lupa. Terkenal kok lupa. Apa sih namanya itu? Yang disarah jadi Anatul Thalib itu apa? Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in itu kan disarah jadi Anatul Thalibin. Ya, dari 1 jilid kan jadi 5 jilid tuh, kalau di rumah saya itu jadi 5 jilid. Nah, pensarah ya Anatul Thalibin itu suka mengkritik Fathul Mu'in. Suka mengkritik. Jadi harusnya ini bahasanya seperti ini, harusnya ini dimasukkan ke bab ini. Ya, ini yang lebih kuat pendapatnya seperti ini. Itu sampai kemarin ada kitab itu bahasa judulnya itu apa? Jawaban atas kritikan I'anatul Thalibin atas Fathul Mu'in. Jadi dijawab, enggak, Fathul Mu'in ini udah benar. Ya, jadi Fathul Mu'in dikritik sama I'anah, nanti kritikan I'anah ini dikritik lagi. Itu biasa tuh di dalam ilmu itu. The critic for the critics begitu. Ya. Jadi ada kritik untuk satu masalah, kemudian masalah ini nanti dikritik lagi. Nah itu kalau udah terlalu banyak dikilikitik saja. Gak usah dikritik. Ya, udah dikilikitik saja. Apa? Kemudian. Nah. Mana tadi? Jadi dalilnya itu dalil apa? Dalil Dzul Yadain. Ini terkenal juga dalilnya. Ingat gak tuh? Dalil yang mana? Ya makanya nanya, ingat gak? Ingat gak yang mana? Yang mana? Dzul Yadain, ingat gak? Dalil ini terkenal nih, kamu ngaji mantik ada Dzul Yadain, kamu ngaji ini juga ada Dzul Yadain lagi. Yang sholat. Ya kurang apa enggak kan begitu? Ya, itu kan nanti apakah itu salbul umum atau umum salbi? Ya. Salbul umum atau umum salbi. Jadi kalau salbul umum keduanya tidak terjadi. Ya. Tapi salah satunya terjadi. Jadi enggak salbul umum itu tidak terjadi secara berbarengan begitu. Dua-duanya enggak. Tapi kalau umum salbi dua-duanya tidak terjadi. Jadi kan ingat enggak tuh? Mantik ada. Jadi Rasulullah itu kan sholat. Berarti sholatnya itu sholat salah satu di antara
Ya salah satu antara tiga lah, imma zuhur atau asar. Salah satu antara dua ini. Nah, sholat 4 rakaat setelah selesai Rasulullah itu ditanya. Ya, setelah selesai Rasulullah ditanya. Ya Rasulullah, aku sirotis sholah am wafalta. Apakah sholat itu di kosor atau kau lupa? Kilahuma lam yaqo, kata Rasulullah itu. Dua-duanya tidak terjadi. Nah, dua-duanya tidak terjadi ini apa dia salbul umum atau umum salbi? Kalau dua-duanya tidak terjadi dalam pengertian salbul umum, ini tidak terjadi berbarengan. Masa ya dikosor, ya lupa. Masa ya salah satu lah. Ya, itu kalau umum, salbul umum. Kalau umum salab, dua-duanya tidak terjadi. Ya lupa enggak, dikosor juga enggak. Tapi apa? Saya mengajarkan. Gak bisa kayak gitu. Bisa. Gak bisa ngajarin itu dengan mengajarkan perkara yang salah, gak bisa. Gak bisa. Ya. Ini bukan kelas. Bukan kelas karena sengaja. Kalau kita sengaja sholat 2 rakaat bagi sholat yang 4 rakaat dosa. Jadi Rasulullah itu harus mengerjakan dosa dulu untuk ngajarin. Jangan hayang apa nikah mut'ah kumaha kieu. Nikah mut'ah dicontohin dulu ya, nggak bisa tuh. Ya gitu. Ya yang hayang apa mabok teh kumaha kieu ya. Mabok teh tah mabok dijilid kala memang mabok heula nya. Nggak bisa. Ya, makanya ini jadi perdebatan begitu. Nah ini di dalam mantik jadi masalah di dalam umum salbi dan salbul umum. Ya, itu apakah dia itu di dalam, coba ingat gak di dalam mantik bapak-bapak itu? Lupa. Mani'ul jam'i wal khulwi atau mani'ul jam'i saja. Ya, gitu. Di darat. Udah pokoknya kalau udah Dzulyaden, ini terkenal nih. Nah, an Abi Hurairah taqala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatail asyi. Salat beserta kami semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu dari 2 salat asyi. Qala Ibnu Sirin samaha Abu Hurairah walakin ana nasitu. Fa shalla rakaataini tsumma sallama. Jadi salat yang 4 rakaat lah begitu ya. Yang menamai salatul asyi. Bukan isya ini. Salatul asyi. Itu siapa? Abu Hurairah. Cuman saya lupa. Ini sholatnya sholat apa? Summa fasolla rok'ata ini summa salama. Ya, jadi sholat asyi itu sholat yang 4 rakaat begitu. Nah, tapi Rasulullah sholatnya malah 2 rakaat. Kemudian salam. Faqoma ila khosbatin ma'rudotin fil masjidi. Maka berdirilah Rasulullah itu kepada kayu yang di masjid lah begitu. Jadi apa? Ya ya menuju ke tihang begitu kan, suka ada tihangnya. Udah selesai sholat ke tihang Rasulullah itu. Fawadu'a yadahu alaiha ka'annahu ghadbanun. Maka Rasulullah itu meletakkan tangannya di atas kayu itu seolah-olah beliau itu sedang marah. Nah, inilah taghdab. Makanya marah itu tidak mutlak haram. Rasulullah juga ada marahnya. Makanya ada marah karena Allah, ada cinta karena Allah, ada. Nah, fa yasbuku as-sabi'ahu wa wadu'a yadahul yumna ala dhahri kafihil yusra. Maka Rasulullah ini menyalinkan jari-jarinya dan meletakkan tangannya yang kanan atas atas punggung tangannya yang kiri. Ya. Menyilangkan asabi'ahu. Wa kharaja sur'anu minal masjid. Kemudian keluar Rasulullah itu. Wa kharaja sur'an ini gimana ya maksudnya?
Wa kharaja sur'anu minal masjid faqalu aqsiratis shalah. Nah ini Rasulullah itu keluar dari masjid. Mungkin secara cepat. Ya, jadi udah berdiri di kayu tadi itu. Kemudian kayak ada gestur marah Rasulullah itu. Kemudian keluar dari masjid. Faqalu aqsiratis shalah. Kemudian para sahabat itu berkata, apakah sholat dikosor ya Rasulullah? Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Nah pada saat itu di situ ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Fahaba ayyukallima. Maka keduanya takut untuk berbicara sama Rasulullah. Nah, karena mereka berdua tahu Rasulullah gimana. Yang lain nggak tahu. Ya. Tahu marahnya Rasulullah itu. Nggak mau, takut. Wa fil qaumi rajulun fi yadihi tulun yuqalu lahu dzul yadain. Dan di dalam kaum itu ada satu laki-laki yang mana fi yadihi tulun. Mungkin tangannya panjang. Jadi tangannya itu enggak normal begitu, enggak kayak orang biasa. Dikatakanlah dia itu dzul yadain. Faqala ya Rasulullah anasita am kusiratis shalah. Ya. Nah, jadi itu bukan ke Rasulullah tuh. Apa? Fanon atau el. Salat dikosor ceritanya. Ya masalahnya enggak niat kosor nih. Masalahnya dia tuh salat normal. Tapi kok salatnya malah dua. Nah, ini salat dikosor nih. Ada Abu Bakar diam aja, Sayyidina Umar diam aja. Ya, ada orang yang tangannya panjang tuh namanya dzul yadain ini bukan namanya. Ini lakob. Nah, lakobnya dzul yadain. Nah, dzul yadain lah wani baik kukuring. Diri itu yadain itu kata, ya Rasulullah. Anasita am kusiratis shalah. Apakah engkau lupa tuh? Atau salat dikosor? Qala lam ansi walam tuksor. Aku tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Ayo. Tsumma qala akama yaqulu dzul yadain. Kemudian Rasulullah itu berkata, apakah sholat itu seperti yang dikatakan dzul yadain? Dalam pengertian tadi wakinya gimana sholat? Emang tadi wakinya sholat gimana? Kejadiannya sholat gimana? Apakah seperti yang dikatakan dzul yadain? Berarti kan kurang tuh 2 rakaat. Kagok kurangnya 2 rakaat. Ini kurang paling 1 rakaat. Rasulullah itu kurangnya 2 rakaat itu. Makanya ada sangkaan apa? Dikosor. Faqala ya Rasulullah. Mana? Faqalu na'am ila akhiril hadis. Kata para sahabat yang lain, leras ya Rasulullah, betul tadi itu. Ya kalau tidak dikosor yang kau lupa. Ya itu yang kalau tidak dikosor ya lupa. Kata Rasulullah, saya lupa enggak. Kosor enggak. Jangan kalau misalkan coba lihat ya Rasulullah itu kan mustahil bohong. Mustahil bohong kan. Ini kalau umum salab. Berarti dua-duanya tidak terjadi memang. Lupanya tidak terjadi. Tapi kok nanya? Paham? Terus kata sahabat, emang gitu. Lah kok ditambah lagi? Ya. Makanya kemungkinannya apa? Salbul umum. Nah itu mustahil dua-duanya terjadi itu. Ya kalau salah satu sih ya mungkin. Gitu. Ya. Tidak hadir seluruh murid. Tuh. Tidak hadir seluruh murid. Nah Ustaz butuh hadir cuma 1. Iya. Yang tidak hadir 1 itu tidak hadir seluruh murid. Ya. Tidak hadir seluruh murid. Ini nih tidak hadir seluruh murid itu kayak gini nih. Ini tidak hadir seluruh murid. Muridnya ada 100 yang masuk 99. Itu tidak hadir seluruh murid. Tidak lengkap. Bukan seluruh murid tidak hadir. Beda. Nah itu mah kosong. Itu mah apa? Salbul umum. Ya, umum salab. Umum salab. Jadi salbun kena kepada seluruh afrod.
Tuh. Nah, kalau misalkan ini salbun kena kepada seluruh afrod, kepada yang dua tadi tuh. Nisyan ya tidak, kosor ya tidak, berarti dua-duanya tidak terjadi. Ya. Berarti ini kan tentukan dulu apakah ini maniatul jam'i wal khulwi atau maniatul khulwi saja. Begitu kalau di dalam nanti. Ya ala kulli halin bermasalah kan. Saya bermasalah. Dalam pengertian memahaminya orang itu bisa berbeda-beda. Nah, wa fi riwayatin ahakun mayaqulu dzul yadain. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah itu berkatanya begini, benar enggak yang dikatakan dzul yadain? War riwayatu mukhtalifatun, dan riwayatnya berbeda-beda. Faman iktasara ala qaulihi ahakun mayaqulu dzul yadain fahiya arba'. Maka rawi yang meringkas atas perkataannya Rasulullah ahakun mayaqulu dzul yadain, apakah benar apa yang dikatakan dzul yadain, fahiya arbaun, maka hiyanya kemana? Maka sholat itu 4 rakaat. Waman adhofa ilaiha lam ansi walam tuksor ja'ala hasitan. Tapi yang berkata, oh begini, oh ini kan istidlalnya buat istidlal paling sedikit. Balik lagi kan, ini bukan mantik nih. Ini istidlal fikih. Coba satu hadis bisa dipakai buat beberapa cabang ilmu tuh. Ya mantik begini, ini kan kita lagi bahas fikih nih. Tadi perbedaan pendapatnya berapa? 4 sama 6. Nah, ini kan begini, jadi di posisinya Rasulullah ini berarti belum keluar dari sholat karena apa ya? Karena sholatnya dijabrun, ditutup, diteruskan begitu. Jadi nggak ngulang dari awal. Sholat lagi 2 rakaat. Tuhnya Rasulullah. Bukan lain hese masalah nama. Sholat itu kalau udah dikerjain, disuruh balik lagi susah. Iya kan, padahal kan ulang aja dari awal ya, takbiratul ihram aja lagi gitu loh, susah amat sih. Iya kalau saya nama 2 udah aja biar gak jadi masalah. Nggak gitu cara berpikirnya ulama itu, nggak begitu. Ini dalam keadaan Rasul berarti masih sholat, berarti kan belum batal tuh. Kalau diterusin 2 rakaat, berarti nggak batal kan sholatnya. Nah, kenapa kok bisa jadi ada 2 perbedaan pendapat di dalam perkataan ini? Karena ada 2 riwayat. Yang satu riwayatnya itu begini, kan berarti Rasulullah berkata-kata tuh. Kan setelah salam itu Rasulullah keluar. Kayak keadaannya sampai kayak marah kan, sampai Sidna Umar sama Sidna Abu Bakar gak mau ngomong. Ya. Oh, sahabat ribut dulu gitu. Sampai Dzul Yadain bertanya sama siapa? Sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu kan ada 2 riwayat. Yang satu bahasanya ahakun ma yaqulu Dzul Yadain. Berarti berapa itu? Ahakun mayakulu 4 itu ahakun mayakulu dzul yadain 4. Tapi kalau ya diterusin lam ansi walam tuksor, aku tidak lupa juga tidak dikosor, itu ziyadah atas yang tadi jadi 6. Jadi ada riwayatnya ada 2, ada riwayat yang berhenti ahakun mayaqulu dzul yadain itu 4. Tapi ada yang lengkap ahakun mayaqulu dzul yadain lam ansi walam tuksor. Jadi sebelum itu Rasulullah berkata dulu, aku tidak lupa juga tidak dikosor. Jadi 6. Ja'al hasitan, maka menjadikan paling sedikit kalam qalil itu berapa? 6 kalimat. Summa atamma sholatahu, kemudian Rasulullah itu menyempurnakan sholatnya. Wahtilafur riwayat bikhtilafir ruwat, dan berbedanya riwayat karena berbedanya perawi. Faba'duhum qad yarwi bil makna, karena sebagian perawi itu meriwayatkan dengan makna. Itulah hadis. Meriwayatkan dengan makna. Ya. Jadi nanti yang bertanggung jawab siapa sih? Kalau salah. Ya gimana ya, itu apa ya? Jadi lihat ya, ini istidlal nih. The best you can get.
Ya, ini sebagus-bagusnya kita dapat dalil sampai mana? Ya gimana lagi, ada dua kok dalilnya. Yang satu 4 kalimah, yang satu 6 kalimah. Itu udah yang paling bagus yang kita dapat. Ya. Enggak jadi gini, riwayatnya berbeda. Bohong. Kayak gitu, berarti ini tidak kejadian. Gimana sih kalau kejadian? Ya bedalah antara kejadian dan transmisi kejadian. Itu dua perkara yang berbeda. Ya, malah yang lucu itu kalau yang satu mengatakan dengan hakikat, yang satu mengatakan dengan majaz. Itu apa ya? Kejadiannya ya kejadian. Cuma nanti yang mendengar transmisinya itu bisa berbeda pandangan. Ya. Yang satu mengatakan ro'a itu Umar. Yang satu mengatakan ro'a itu Asad. Iya kan? Nah ini Umar yang dilani Asad atau Asad yang bernama Umar? Udah susah. Makanya kejadiannya ya kejadian, transmisi kejadian dua perkara yang berbeda itu. Dan kita itu tidak ditaklif untuk benar 100% enggak. Yang penting ya kamu tatkala berpendapat itu ada apanya, ada murajjih. Makanya nanti keluar usul. Selama tidak ada qarinah maka wajib diambil zahir. Paham? Selama tidak ada qarinah, maka yang mengatakan ini Umar benar nanti, yang mengatakan Asad benar. Wah itu masih nggak benar, ya benar juga karena emang gak ada qarinah kok. Ro'a itu Asadan, yang satu mengatakan seperti itu, yang satu mengatakan ro'a itu Umar. Ada dua-duanya benar. Tapi kalau misalkan ro'a itu Asadan alal mimbar dan ro'a itu Umar alal mimbar, udah pasti itu mah jelema. Karena ada qarinah. Masa ada singa mimbar cuman ro'a itu saja. Cuman ro'a itu aja kabur lah. Ya. Nah ini beragama itu mudah. Yang susah itu memahami. Ya makanya yang memahami itu bagian para ulama, udah kamu mengerjain aja begitu. Ya. Nah kita itu memahami perkataan ulama aja susah. Ini dalil nih udah banyak, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Yang paling ribet siapa? Ulama paling ribet itu. Mikir, udah keluar perkataan ulama, lah kita malah mikir sendiri. Kayaknya bodoh. Kita mah jangankan mau paham kayak ulama gitu ya. Kita itu mau memahami perkataan ulamanya saja. Nggak mampu, nggak sanggup. Coba kalau kamu itu benar ya, betul-betul kamu itu merasa, kata kamu kan Imam Syafi'i berkata idza sahal hadits bahwa madhabi. Coba dong kitab Arisalah jelaskan. Jangan dulu ngomong mau berbeda sama Imam Asy-Syafi'i. Jangan dulu ngomong kayak gitu. Coba ada kitab namanya Ar-Risalah dan Al-Um. Ini adalah karyanya Imam Asy-Syafi'i. Coba jelaskan kepada saya kitab Al-Um dan Ar-Risalah, dan bagaimana bisa di dalam Al-Um seperti ini tetapi Imam Nawawi kok berbeda dengan Al-Um, kok bisa? Coba jelaskan. Nah kita jangankan mau paham kayak Imam Syafi'i terhadap nas, mau paham perkataannya Imam Syafi'i pun bukan susah, nggak bisa. Ada cuman susah mah, bisa kan dileukeun, dia bagus dipelong, bisa tuh. Sok diberi waktu saya 3 bulan. 3 bulan teh datang deui. Nah, pusat abdi teh kudu gawe ku aing digaji. Setengah do ngomong, 2 bulan. Dipelong keneh 3 bulan eta. Ngarek kitu, 6 bulan dipelong keneh. Nah, teu ngarti. Jadi jangankan mau kayak Imam Asy-Syafi'i, mau memahami perkataan Imam Syafi'i saja kita mah enggak paham. Jangankan memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i, memahami perkataan yang menjelaskan perkataan Imam Syafi'i pun kita enggak paham. Siapa tong malor ngaji samsiahnya ku aing geus dijelaskeun. Ku baca sudah teu ngarti keneh, kok mau langsung kana kitabna. Saya ini kalau ngaji samsiah tanpa syarah, saya enggak paham. Enggak paham. Iya naon deh maksud. Di syarahan paham. Pakai hasyiah apalagi tambah paham lagi. Nah, kalau kalian jangan kan dikasih samsiah. Ini udah saya jelasin pakai bahasa Sunda tuh, ngerti keneh. Jauh.
Ya, terus kita itu mau apa melampaui mereka begitu para ulama. Lebih jauh lagi. Lah kok gimana ini? Ya. Nah ini orang-orang apa yang tidak tahu makom, tidak tahu kedudukan, tidak tahu malu. Ya. Nah masalahnya kalau buat orang-orang yang bodoh, orang yang nggak paham perkataan ulama ini lebih difaham. Perkataannya buat orang yang bodoh itu. Ya. Coba tangan menyentuh kemaluan. So, batal nggak wudhu? Alah, apa kemaluan kan daging. Tangan daging juga. Sama, apa bedanya? Nah, udah tuh. Gimana sih? Nyanyi bener, pikir-pikir mah tuh. Pikir-pikir mah. Nih apa Al-Quran. Kalau nggak punya wudhu, boleh nggak mushaf itu disentuh? Alah kalau kamu tahu di pabriknya mapan itu juga kan bukan cuma disentuh Al-Quran itu, ditaik-taikin disimpan di bawah nggak apa-apa. Zaman Rasul tuh nggak ada Quran kayak gitu. Ini kan cetakan Jerman pertamanya juga, nggak apa-apa. Ya itu dipahami, nya bodoh itu. Ya nggak paham. Nih kerjaannya siapa yang kayak gini? Ya itu Salafi, Wahabi, guru gembul. Kerjaannya kayak gitu. Orang-orang nggak paham sama syariat. Nah makanya untuk mengkritik sesuatu itu seharusnya dia memahami dulu sesuatu itu. Jelasin kan jago ya. Jadi kalau misalkan si guru gembul nih mau mengkritik Imam Syafi'i misalkan, atau mau mengkritik ahlul kalam, terus menjelaskan dulu ahlul ilmu kalam. Kitab itu dari mulai Tijan sampai Fathul Majid sampai Muqaddimat sampai Sugro, Wusto, Kubro, Nasafiyah, Maqasid, Mawaqif, apalagi sampai akidah Fiqhul Akbarnya Imam Hanafi, dijelasin semua itu sudah. Setelah dijelasin semuanya di-erod. Kita akan tepuk tangan. Pantas sudah bener gemul. sama kitab bener gemul ini. Ya. Bener sama kita bener-bener gembul. Lah ini omongan para ulama dikritik lah, jangankan khatam kitab-kitab bisa disebutkan tadi. Coba suruh aja sarahin Bismillahirrahmanirrahim. Itu ta'aluk dengan apa? Huruf ba-nya itu. Apakah dengan isim atau dengan fi'il? Kalau dengan isim, apakah di depan atau di belakang? Kalau dengan fi'il, apakah dia itu am atau khos? Itu aja udah. Ya. Gak bakalan ngerti dia itu. Tiba-tiba berkata-kata seolah-olah lebih hebat daripada a'immah, para ulama. Ya. Ternyata pas dilihat, kalau lagi podcast minumannya paling pertama habis. Oh gembul. Yang lain masih penuh, ini udah 1/4. Oh didinya gembul. Bukan dia dalam ilmu. Ya. Haus. Bukan haus ilmu itu mah ya. Haus minum. Ya udah, pokoknya orang-orang kayak gitu, orang-orang gak paham agama tuh. Ya. Si Gurgam Salafi, si Nur Ihya sama aja, orang-orang gak ngerti agama. Yang ketiga apa? Istirahat. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Jangan. Ada pertanyaan? Enggak aja. Waalaikumsalam. Udah nggak usah. Kalau Syafi'iyah itu sujud sahwi itu kubailas salam. Iya sebelum salam. Nanti kalau mau intikal ya ke madhab yang membolehkan setelah salam ada. Ada yang sujud sahwi itu setelah salam, tapi bukan Syafi'iyah. Ya kan Syafi'iyah sudah lewat waktunya. Enggak ada udah enggak ada. Udah lewat waktu. Jadi waktu sujud sahwinya sudah terlewat. Iya, karena harus sebelum salam. Itu udah selesai. Ya. Enggak. Itu saya baca dari hadis. Itu saya baca dari Fathul Bari, bukan dari kitab fikih.
Jadi kalau di dalam kitab fikih udah Syafi'iyah, kita kan Syafi'iyah ya. Jadi kalau misalkan waktu sujud sahwinya udah lewat, ya udah lewat. Jadi kayak nggak bisa. Jadi kayak apa? Kayak kita baca iftitah nih. Iftitah, ya. Jadi kadung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah lewat itu. Ya. Nggak ada kodok nanti habis salam. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Allahu akbar kabir. Enggak ada kodok, udah lewat. Udah lewat. Kalau nanti ada di dalam fikih, karena kan begini ya. Fikih itu kan kasusnya case per case. Kita mah nggak punya alat. Kita itu nggak punya alat untuk mengkias. Sholat duha kalau terbiasa kemudian terlewat bisa dikodok, bisa asal niatnya ada mau ngerjain sholat. Cuman nggak sempat, bisa dikodok tuh. Ya, sholat tahajud kalau terbiasa bisa dikodok. Sholat sunnah kalau batal bisa dikodok. Jawab adzan kalau lagi di dalam kamar mandi, bisa di luar. Udah selesai adzannya udah, kita keluar kamar mandi kita jawab adzan di situ. Kodok bisa. Cuman ini nggak ada. Iftitah nggak ada kodoknya. Terus asli tadi nggak ada. Gitu. Ya tahu kalau lewat nggak ada. Udah habis itu mah. Nah itu gitu ya. Udah lewat. Udah lewat. Nggak ada ijbarnya nggak ada. Nggak, udah lewat aja. Nggak apa-apa. Nggak sholat juga nggak apa-apa. Nggak sholat nggak apa-apa. Lagi. Jadi nggak ada pahala kunut udah. Gitu. Ya. Ada lagi? Nggak ada. Ya sudah, kita istirahat dulu. Wallahu a'lam bishawab.